ada 10 nama tapi sekarang sudah mulai mengerucut ke 5 nama. Sandiaga, Pak Erik, Pak Andika, Mas Ahaye, Cak Imin. Nah, ini kemungkinan di luar dugaan AHY dan bahkan juga Anies Baswedan. Karena apa? Di sini yaitu ada nama AHY, yaitu sebagai kandidat cawapres dari Ganjar Pranowo. Nah, bayangkan, padahal juga AHY dikadang-kadang kuat, yaitu akan menjadi cawapres dari Anies Baswedan di Koalisi Perubahan. Tetapi tidak disangka, tidak diduga. Di sini yaitu dari 10 nama kandidat cawapres pendamping Ganjar Pranowo, tiba-tiba sekarang ini sudah mengerucut ke 5 nama. Dan yang paling mengejutkan lagi, AHY masuk di dalam cawapres dari Ganjar Pranowo. Nah, di sini Ketua DPP PDIP Puan Maharani, bacawa pres Ganjar Pranowo mengerucut pada 5 nama. Di sini ada Sandiaga Uno, Erick Thohir, Andika Perkasa, AHY, bahkan juga Muhaimin Iskandar. Nah, bahkan di sini juga Mbak Puan Maharani ya terang-terangan kalau AHY juga masuk dalam cawapres Ganjar Pranowo. Bahkan dari 10 saat ini juga mengerucut dan nama AHY masuk di dalam cawapres di sini. Sungguh keren sekali kan? Kalau kita lihat Koalisi Perubahan saat ini, nama cawapres saja saat ini juga masih belum diputuskan. Kandidatnya siapa saja juga belum terang benderang. Nah, di sini kan keren sekali ya, bahkan terang-terangan AHY juga masuk dalam bursa cawapres Ganjar Pranowo. Seperti ini komentar dari Mbak Puan Maharani. Sekarang sudah mengerucut 5, salah satunya Cak Imin. Moga-moga yang jadi Mbak Puan. Sandiaga, Pak Erik, Pak Andika, Mas Ahaye, Cak Imin. Ada 10 nama tapi sekarang sudah mulai mengerucut ke 5 nama. Nah, keren ya. Seharusnya kan dikomentari juga lah oleh kader-kader dari Demokrat atau AHY mungkin. Nah, apakah ini juga bentuk penjagalan dari Anies Baswedan? Ya, dimana kalau AHY bersedia gabung di koalisi mengusung Ganjar Pranowo, ya tentu saja Anies dipastikan tidak bisa mendaftar sebagai capres di 2024. Alias presidential threshold-nya kurang, artinya tidak bisa mendaftar di KPU pada Oktober mendatang. Nah, apakah ini juga termasuk menjegal Anies Baswedan untuk menuju Capres 2024? Karena memang tidak ada komentar yang demikian. Tetapi kalau PK Muldoko itu baru penjegalan terhadap Anies Baswedan. Justru dari AHY masuk dalam bursa Cawapres Ganjar Pranowo itu malah diapresiasi oleh Demokrat sendiri. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya bagaimana ya ketika AHY masuk di Cawapres Ganjar Pranowo? Kira-kira banyak setuju atau kemungkinan komentar-komentar netizen lainnya menginginkan yang lainnya selain AHY? Nah, di sini dari Indonesia Raya, Erick Thohir dong. Ya, bisa juga ET atau Sandi. Menurut mitos, Cina nomor 4 itu si angka mati. Ya, yang terus Agus Yudhoyono di nomor 4 angka mati. Jadi tidak mungkin lah ya mewek deh ke Pepo. MD nggak masuk nomor 2 dan 3. MD itu dikenal di kalangan elit saja. Apa nggak strategi beliau belah bambu nih? Bambu getah bening. Andika Perkasa, Erick boleh. Kok aku feeling ke Erick Thohir ya? Ya, ET atau Sandi sama aja endingnya PSGP, GPPS. AHY cuman kamuflase. Masalahnya si Abud jadi songong, nggak mau jadiin AHY cawapres padahal dia nggak ada suara. Haha, dan ternyata yang jadi orang lain. Tunggu last minute wae Mbak Ben, lawane kejang-kejang. Ya biasanya sih untuk pemilihan cawapres biasanya di last minute sih, ketika akan mendaftar di KPU. Ya biasanya seperti itu. Saya masih ingat betul ketika Presiden Joko Widodo pada saat itu memilih Pak Mahfud MD. Tiba-tiba saja akhirnya diganti oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu memang sangat terkejut sekali. Bahkan juga dikupas tuntas di acara Indonesia Lawyers Club. Kenapa tiba-tiba dirubah? Dan bahkan juga pengakuan dari Pak Mahfud sudah dipilih oleh Presiden Joko Widodo sebagai wakil presiden. Walaupun juga cawapres itu adalah pilihan dari capres, tapi ya pasti ada sesuatu lah atau something yang membuat akhirnya cawapres tersebut tidak dipilih Mahfud MD tetapi Ma'ruf Amin. Itu memang ada pertimbangan-pertimbangan dari koalisi. Jadi menurut saya kalau Anies Baswedan pengen menunjuk langsung
cawapres menurut saya ya tidak mungkin, pasti juga akan ada lah kontribusi dari partai-partai tersebut untuk memilih kriteria cawapres dari Anies Baswedan. Nah, dari sini yaitu dari CNN Indonesia, daftar kandidat cawapres Ganjar yang mengerucut 5 nama. Petinggi DPP Puan Maharani menyatakan kandidat calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar sudah mengerucut ke 5 nama. Daftar kandidat cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo itu mengerucut dari semula 10 nama. Dulu ada 10 nama, sekarang sudah mengerucut ke 5 nama. Ucap Puan usai menghadiri acara ulang tahun PKB di Solo pada Minggu kemarin 23 Juli. Berikut ini kandidat calon wakil presiden pendamping Ganjar yang diungkapkan Puan. Di sini ada Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Caimin. Sekarang sudah mengerucut ke 5 nama. Salah satunya Caimin, kata Puan. Ya, dari sini bisa jadi ya, tiba-tiba Pak Prabowo sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo. Semua itu bisa saja terjadi. Sebelum 5 kandidat, PDIP menyatakan ada 10 nama yang tengah dipertimbangkan untuk dijadikan cawapres Ganjar Pranowo. Dari 10 nama itu, PDIP membocorkan sejumlah nama di antara lain Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, Menparekraf Sandiaga Uno, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga, kemudian Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, serta Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dengan demikian, nama Mahfud MD, Airlangga Hartarto, Basuki Hadimulyono, serta Ridwan Kamil tersingkir dari kandidat cawapres Ganjar. Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga pernah mengatakan bahwa penjaringan nama cawapres melalui beberapa tahap diawali dengan pembicaraan dengan petinggi partai politik pengusung Ganjar. Kemudian dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo yang juga kader PDIP. Tahap terakhir dibicarakan dengan Ganjar Pranowo. Ya, semuanya itu juga bisa terjadilah. Entah nanti akan dipilih Ganjar, Sandiaga Uno, dan bahkan yang lainnya. Yang paling deg-degser ketika Ganjar Pranowo ya klik dengan AHY. Otomatis ya, menurut saya sih bisa saja berpaling. Apalagi juga AHY juga tidak disebut-sebut. Apalagi pada waktu kemarin ketika ada berita yang menyebut yaitu paling lambat tanggal 16 Juli untuk pengumuman cawapres dari Anies Baswedan juga tidak dilaksanakan. Jadi kemungkinan masih galau-galau saja ya. Padahal AHY ngebet banget kepengen menjadi pendamping Anies Baswedan atau ditunjuk sebagai cawapres Anies Baswedan pada 2024. Tetapi sampai saat ini juga ya belum ada kode-kode tertentu. Nah, ketika tiba-tiba Ganjar Pranowo menunjuk AHY sebagai cawapres, ya bisa jadi Anies bahkan juga deg-degser ya. Artinya apa? Artinya bisa saja Partai Demokrat pindah haluan dan mencabut dukungan pindah ke Ganjar Pranowo. Ya, artinya seperti itu. Kalau memang AHY dipilih oleh Ganjar sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo. Walaupun itu sih dari 100% kemungkinan hanya 5% saja lah. Tetapi kan 5% bisa saja terjadi. Ya, apapun itulah, semoga saja Pilpres 2024 mendatang mendapatkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar mementingkan kesejahteraan masyarakat dan bisa membuat Indonesia lebih maju.